Kebun mini anggur Pekanbaru merupakan salah satu kebun yang menggunakan metode tabulam pot yang didirikan oleh seorang sarjana muda lulusan Teknik Informatika UIN Suskaryau bernama Wahyu Hidayat selaku pemilik, pendiri, serta pengelola. Saya mau tanya-tanya boleh kan Mas ya? Kalau ini kan termasuk jenis tanaman ini ya, tanaman buah ya di sini kan ya. Ini teknologi yang dipergunakan tuh apa Mas? Karena ini jenis apa ya, tabulam pot ya? Di sini kita kalau anggur, khususnya anggur di sini ya Kak. Kalau anggur ada yang di dalam tabulam pot, ada yang kita tanam di tanah. Oh gitu. Di tabulam pot juga sangat cocok dan juga bisa berbuah banyak. Kalau untuk perawatannya sendiri itu gimana Mas? Kalau untuk perawatan untuk anggur lumayan. Dia tanaman, sebetulnya anggur ini tanaman kebun, tanaman yang cocok untuk perkebunan jangka panjang karena usianya bisa puluhan tahun. Tapi bisa kita kita manfaatkan atau kita buahkan di dalam pot. Jadi di samping sebagai tanaman kebun bisa juga kita gunakan, kita jadikan hiasan di depan rumah yang bisa menghasilkan buah juga di dalam pot. Selain sebagai buahnya bisa dimakan, juga sebagai mempercantik halaman rumah kita. Kan saat ini banyak yang halaman-halaman apalagi di perkotaan yang tidak luas gitu. Jadi solusinya ingin menanam ya tabulam pot. Tabulam pot. Benar. Untuk perawatan sendiri itu gimana Mas? Karena kan di daerah ini kan ibaratnya daerah Riau kan tanahnya gambut ya, dominan gitu kan. Nah itu kan karena ini kan tanaman buah-buahan, itu kayak ada tantangan tersendiri gitu. Itu gimana kalau dari Mas? Kalau untuk tekstur tanah nggak begitu dipermasalahkan ya Kak. Tetapi yang sering kami temuin itu hama karena tingkat kelembaban. Oh iya. Kelembaban. Kita daerah tropis. Daerah tropis ini cenderung sering hujan. Sedangkan untuk anggur dia tidak begitu suka dengan kelembaban tinggi. Dia sangat suka dengan panas tapi kurang di kelembaban. Jadi untuk hama yang sering kita temuin itu dan kendala-kendala yang ditemuin itu adalah jamur pada saat musim hujan. Untuk mengatasinya ya kita harus rajin semprot dengan fungisida. Kalau untuk pemupukannya Mas gimana? Kalau pemupukan sama aja dengan tanaman buah yang lain. Untuk masa vegetatif atau pertumbuhan kita gunakan pupuk seimbang. Kalau mau pakai NPK untuk seimbang, dan boleh ditambah kompos dari dedaunan atau dari kotoran kambing, sapi yang sudah terfermentasi. Ini pakai pupuk organik saya juga nggak Mas? Kalau saya di sini saya kombinasikan Kak. Oh kombinasi. Iya, di samping organik kita pakai kimia. Iya. Tapi yang lebih baik itu terhadap pertumbuhannya itu yang mana? Kak, kalau untuk pertumbuhan kita menggunakan organik sangat bagus Kak. Cuma kendalanya nanti saat pembuahan masa generatif. Iya, kita akan kesulitan untuk menghasilkan buah yang maksimal ketika kita pakai organik. Karena kalau kita pakai organik itu kebanyakan sih banyak yang mengandung unsur N. Iya, hampir semua pakai ada N-nya, sedangkan untuk pembuahan kan kita akan hentikan N-nya. Dari organik itu agak sulit untuk menghilangkan N-nya. Sedangkan air hujan aja N-nya lumayan tinggi. Untuk usia panennya nih kira-kira berapa lama? Kalau kita menanam dari bibit kecil untuk tabulam pot ya. Iya. Untuk tabulam pot itu bisa usia 4-6 bulan udah bisa dibuahkan. Udah bisa dibuahkan. Maksudnya mulai dari tanam sampai kita pemangkasan pembuahan, bukan sampai panen. Kalau panen itu ketika kita melakukan pemangkasan pembuahan atau pruning, itu 3 bulan setelah pruning baru panen. Misalnya 4 bulan kita pangkas, keluar bunga, dan 3 bulan kemudian baru panen. Berarti nanam 1-4 bulan, ketika kita pangkas, setelah itu buahnya matang sekitar 7 bulan, 7-10 bulan.
Untuk jenis tanaman anggur di sini kalau boleh tahu apa aja Mas varietas yang dipergunakan dan kenapa milih varietas tersebut gitu di sini? Oh, kalau varietas saya punya lumayan banyak, Kak. Ada sekitar 50 varietas. Waduh, banyak juga. Banyak juga. Itu dari lokal apa gimana? Rata-rata dari impor. Oh, impor. Anggur ini sebetulnya nggak ada yang lokal, asli Indonesia Iya. nggak ada anggur. Cuma yang sudah lama di Indonesia, yang asal-usulnya belum diketahui, ada yang dari bawaan Belanda, kata teman-teman, hasil literatur, tapi ada juga yang sudah diimpor jauh-jauh hari, udah lama masuk ke Indonesia dan belum tahu asal-usulnya, dibilang anggur lokal. Kalau semuanya sih sebetulnya anggur ini bukan asli Indonesia. Tapi kebanyakan saat ini kita ngambil varietas dari Ukraina. Dari Ukraina. Ukraina, Jepang, dan beberapa dari Amerika. Ada juga dari Cina. Tapi nggak banyak yang dari Cina. Saat ini India juga mulai masuk ke sini. Kalau di sini budidayanya sistemnya gimana? Cangkok atau stek atau gimana? Kalau anggur ini sebetulnya banyak metode pembudidayaannya. Yang pertama bisa kita dengan cangkok bisa stek batang, bisa sambung atau grafting, sambung pucuk, atau bisa ditempel okulasi, semuanya bisa. Hampir semua teknik perbanyakan tanaman bisa kalau untuk anggur. Tapi yang saat ini dominan kita pakai sambung grafting ya, sambung pucuk. Itu tetap batang bawah pun kita pakai stek, hasil stekan. Nanti sudah keluar akar kita sambung. Makasih banyak ya Mas ya atas waktunya, maaf buat mengganggu. Tapi ini boleh lihat-lihat dulu nggak Mas? Boleh silakan.